Halo teman-teman, saya di sini sebagai pimpinan dari perusahaan Ketros akan membagikan sedikit pengalaman yaitu tentang upaya bagaimana mempertahankan perusahaan di masa COVID-19 maupun di new normal yang tentu saja kita ketahui tidak mudah untuk dijalani, apalagi untuk kita para pengusaha atau pembisnis ya. Kita tidak boleh putus asa. Jadi pada saat itu kita melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan perusahaan ke depannya agar tetap lebih baik dan tetap berdiri. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan dari sisi lingkungan internal maupun eksternal yang kita miliki di perusahaan. Beberapa hal berikut ini yang akan saya bagikan sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan perusahaan beserta karyawan yang kami miliki hingga saat ini. Yang pertama, apalagi di masa pandemi COVID-19 itu kita harus mempertahankan atau mengikuti perkembangan pasar yang ada. Jadi teman-teman wajib untuk menerapkan hal ini ya teman-teman, mengikuti perkembangan pasarnya sendiri karena zaman semakin berkembang, apalagi pada saat COVID-19 itu ya teman-teman, kita harus mengetahui bagaimana keadaan pasar yang ada. Jadi kita tidak boleh ketinggalan ya informasi apapun tentang perkembangan dari pemasarannya sendiri. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dari konsumennya sendiri terhadap produk yang kita miliki. Yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui nih bagaimana sih atau apa yang diinginkan oleh konsumen kita sendiri. Setelah kita mengikuti perkembangan dari pasar sendiri, kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan dan juga diinginkan oleh konsumen dari produk kita. Kita juga harus beradaptasi dengan konsumen yang ada, apalagi pada saat masa COVID-19 maupun new normal saat ini ya. Jadi kita harus mengetahui keinginan dari konsumen kita sendiri. Kita juga harus siap untuk menerima kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen atau masyarakat di sekitar kita agar bisnis yang kita miliki itu mampu berkembang dan tetap stabil ya di masa COVID-19 maupun new normal. Yang ketiga, itu adalah inovasi produk. Jadi dalam dunia bisnis itu sudah tidak asing lagi dengan inovasi produk ya teman-teman, karena ini sangat penting sekali. Hal ini bertujuan agar konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang kita miliki dan dia merasa bahwa produknya itu saja gitu, tidak ada perubahan. Jadi kita harus melakukan modifikasi dan inovasi pada produk untuk meningkatkan ketertarikan dari konsumennya sendiri terhadap produk yang kita jual gitu teman-teman. Jadi kita harus memiliki hal itu. Yang keempat adalah kita mempelajari dari kompetitor atau pesaing kita sendiri, pesaing dari bisnis kita. Menjadi seorang pembisnis profesional tentu saja kita harus meriset atau mengetahui bagaimana sih kompetitor kita, produk apa yang mereka jual, lalu strategi apa yang mereka gunakan, kelebihan apa yang mereka miliki, bahkan kelemahannya, karena dari kelemahannya sendiri kita bisa mencari celah untuk bagaimana produk kita ke depannya. Yang kelima adalah beradaptasi dengan perkembangan ya. Jadi kita harus siap untuk menghadapi setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi ya teman-teman ya. Hal ini tentu saja ditekankan atau kita tekankan pada aspek teknologinya. Ya bagaimana enggak sih, zaman udah semakin berkembang ya teman-teman. Jadi kita dituntut untuk selalu melibatkan teknologi dalam setiap aspek yang kita punya. Ya teman-teman juga tentu saja sudah tidak asing ya dengan teknologi teman-teman, misalnya dengan penggunaan media sosial. Ini sangat-sangat penting sekali ya teman-teman dalam penggunaan media sosial ini untuk pemasaran dari produk yang kita miliki. Apalagi seperti yang kita tahu di zaman COVID-19 pada saat itu pemerintah menganjurkan kita agar tetap stay di rumah. Kita bersekolah dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita melakukan segala aktivitas yang biasa kita lakukan di luar rumah berpindah menjadi
aktivitas yang kita lakukan di dalam rumah. Jadi semua hal pada masa COVID-19 itu kita dianjurkan untuk tetap di rumah agar memutus rantai penyebaran dari COVID-19-nya sendiri. Nah, jadi media sosial ini teman-teman sangat berdampak sekali, berdampak sangat besar. Bahkan juga berperan sangat besar dalam penjualan produk dari bisnis atau perusahaan dari berbagai produk ya teman-teman. Apalagi di masa COVID-19 bahkan new normal ya, kita tidak perlu atau kita tuh tidak harus mempromosikan produk yang kita miliki langsung kepada konsumennya, tetapi kita bisa melewati atau melakukannya dengan mengiklankan produk kita melalui media sosial atau secara online. Kita tidak perlu nih bertatap muka, jadi kita tetap bisa meningkatkan penjualan dari perusahaan kita sendiri, tetapi kita juga tidak melanggar aturan dari pemerintah sendiri yang menganjurkan kita untuk di rumah saja pada saat COVID-19 itu. Begitu teman-teman ya. Jadi dari media sosial sendiri juga ini tuh sangat membantu banget, sangat-sangat membantu sekali ya teman-teman, untuk kita para pembisnis, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi kita jangan pernah takut ya teman-teman untuk mengenal teknologi, karena kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan dari teknologi sendiri, kita akan tergerus atau ketinggalan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan ya, kita harus mengikuti perkembangan teknologi, karena bagaimanapun setiap harinya kita hidup berdampingan bersama dengan teknologi itu sendiri, entah di masa kini ataupun masa depan nanti, yang akan banyak sekali perkembangan dari inovasi-inovasi teknologi yang ada, yang tentu saja akan sangat membantu untuk perkembangan dari bisnis atau perusahaan yang kita miliki. Jadi teman-teman, mungkin itu saja ya beberapa upaya yang kami lakukan ya pada saat COVID-19 hingga masa kini new normal, untuk mempertahankan perusahaan agar tetap stay, tidak mengalami kemerosotan dalam penjualannya ataupun tidak mem-PHK karyawan-karyawan kami. Jadi kami tetap mempertahankan karyawan-karyawan kami dengan upaya atau beberapa upaya yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi mungkin teman-teman itu saja beberapa upayanya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.